Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurama Pangasuti, NIM 10. Jurusan Tadris IPA, mahasiswa IAIN Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan multikultural untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan multikultural. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama tentang pengertian pendidikan multikultural, yang kedua ada tujuan dan fungsi pendidikan multikultural, yang ketiga ada dasar-dasar pendidikan multikultural, yang keempat ada sejarah perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia, yang kelima ada metode dan pendekatan pendidikan multikultural, dan yang keenam yaitu ada kelebihan dan kekurangan pendidikan multikultural. Oke, baik, yang pertama ada pengertian pendidikan multikultural. Pengertian tentang multikulturalisme setidaknya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu ada multi yang berarti plural dan kulturalisme berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis karena pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis, namun pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Oleh sebab itu, pluralisme bersangkutan dengan prinsip-prinsip demokratis. Secara sederhana, multikulturalisme ini bisa dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk, atau dapat pula diartikan sebagai kepercayaan kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Istilah pendidikan multikultural ini dapat digunakan pada tingkat deskriptif dan normatif yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh lagi, mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural itu harus mencakup subjek-subjek seperti toleransi, tema-tema tentang perbedaan etnokultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan. Yang kedua ada tujuan dan fungsi pendidikan multikultural. Tujuannya yaitu yang pertama ada tujuan awal pendidikan multikultural itu membangun wacana pendidikan, mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan ataupun mahasiswa umum. Harapannya adalah apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu menjadi transmator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada peserta didiknya. Tujuan yang kedua yaitu tujuan akhir pendidikan multikultural itu peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya saja, akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Karena tiga hal tersebut adalah ruh pendidikan multikultural. Selanjutnya ada fungsi pendidikan multikultural menurut The National Council for Social Studies. Yang pertama itu memberi konsep diri yang jelas, yang kedua membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya, yang ketiga membantu memahami konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat yaitu membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Selanjutnya ada dasar-dasar pendidikan multikultural. Dasar-dasar pendidikan multikultural itu yang pertama ada ide dan kesadaran akan nilai penting keragaman budaya, di mana perbedaan budaya ini dapat diterima sebagai kewajaran, perlu sikap toleransi, hidup berdampingan secara damai tanpa melihat unsur perbedaan. Yang kedua ada gerakan pembaruan pendidikan, di mana berbentuk bidang studi, program, dan praktik yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok. Yang ketiga ada proses pendidikan, di mana peningkatan persamaan pendidikan untuk semua siswa merupakan suatu proses terus-menerus secara kontinu
untuk memperbaiki prestasi secara utuh, bukan hanya sekadar meningkatkan skor. Selanjutnya ada sejarah perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaan yang kemudian diikuti dengan masa era reformasi, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Dalam pandangan Marzi Azra, krisis moneter, ekonomi, dan politik yang bermula sejak lahir 1997 telah mengakibatkan terjadinya krisis krisis sosiokultural, di mana di dalam kehidupan bangsa dan negara. Gerakan Reformasi Mei 1998 untuk mentransformasikan otoritarianisme Orde Baru menuju transisi demokrasi, sebaliknya telah menyamakan berkembangnya kesadaran baru tentang pentingnya otonomi masyarakat sipil yang oleh Katren disebut sebagai perspektif multikulturalisme radikal. Selanjutnya ada metode dan pendidikan multikultural. Metode yang pertama yaitu ada kontribusi, di mana dalam penerapan metode ini pembelajar diajak berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain. Metode ini antara lain dengan menyertakan pembelajaran memilih buku, bacaan bersama, melakukan aktivitas bersama, mengapresiasikan event-event bidang keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Pembelajar bisa melibatkan pembelajar di dalam pelajaran atau pengalaman yang berkaitan dengan peristiwa ini. Namun perhatian yang sedikit juga diberikan kepada kelompok-kelompok etnik, baik sebelum dan sesudah event atau signifikan budaya dan sejarah peristiwa bisa dieksplorasi secara mendalam. Yang kedua ada pengayaan. Materi pendidikan, konsep, tema, dan perspektif bisa ditambahkan dalam kurikulum tanpa harus mengubah struktur aslinya. Metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur atau agamanya. Penerapan metode ini misalnya adalah dengan mengajak pembelajar untuk menilai atau menguji, dan kemudian mengapresiasikan cara pandang masyarakat, tetapi pembelajar tidak mengubah pemahamannya tentang hal itu, seperti pernikahan dan lain-lain. Metode yang ketiga yaitu metode transformatif, di mana metode ini dapat mengubah struktur kurikulum dan memberanikan pembelajar untuk memahami isu dan persoalan dari beberapa perspektif etnik dan agama tertentu. Misalnya membahas konsep makanan halal dari agama atau kebudayaan tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Metode ini menuntut pembelajar mengolah pemikiran kritis dan menjadikan prinsip kebinekaan sebagai premis dasarnya. Metode yang keempat yaitu pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat, yang pada gilirannya bisa merangsang terjadinya perubahan sosial. Pembelajar tidak hanya dituntut untuk memahami dan membahas isu-isu sosial, tetapi juga melakukan sesuatu yang penting berkaitan dengan hal itu. Metode ini memerlukan pembelajar tidak hanya mengeksplorasi dan memahami dinamika ketertindasan, tetapi juga berkomitmen untuk membuat keputusan dan mengubah sistem melalui aksi sosial. Tujuan utama metode ini adalah untuk mengajarkan pembelajar berpikir dan mampu mengambil keputusan untuk memberdayakan mereka dan membantu mereka mendapatkan sensi kesadaran dan kemujaraban berpolitik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pendidikan multikultural. Yang pertama ada kelebihan pendidikan multikultural itu mengintegrasikan sebagai budaya kelompok untuk
mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran. Yang kedua, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajarannya. Yang keempat, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik. Yang kelima yaitu melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, berinteraksi dengan seluruh siswa dan staf yang berbeda ras dan etnis untuk menciptakan budaya akademik. Selanjutnya, kekurangan pendidikan multikultural yaitu perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural, munculnya gejala diskontinuitas, rendahnya komitmen berbagai pihak, serta kebijakan-kebijakan yang suka akan keseragaman. Oke, baik, presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.